Jangan sunat kalau udah gede. Jadi ini tuh cerita pas gua kuliah semester pendek. Ya semester pendek lah kalau nggak salah. Nah jadi waktu itu gua kalah taruhan bola sama temen gua. Ya namanya laki-laki kan. Nah jadi gue tuh harus disunat. Ya sebenarnya gue juga pengen lah disunat. Soalnya gue lihat kayak, kita sebut namanya si Joni lah. Si Joni ini gua rasa kayak jelek aja, maksudnya kalau kulitnya keluar gitu kan. Nah akhirnya ya gue karena kalah taruhan sama temen gue mau nemenin gue lah. Maksudnya juga pengen ngejekin gue juga gitu, maksudnya lihat gue disunat kan. Nah akhirnya gue pergi lah sama teman gue ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Kenapa ke rumah sakit? Karena emang gue tuh punya asuransi lah, jadi dan asuransi ini juga ngecover sunat gue. Nah setelah gue nyampe rumah sakit, gue sama temen gue ketemu lah sama dokter Ferry namanya. Terus dokter Ferry ini jelasin kalau misalnya kayak di rumah sakit ini udah ada dua metode. Metode pertama itu masih metode kuno yang disuntik bijinya pakai jarum biar nggak kerasa. Baru sama metode dipotongnya pakai laser. Yang pakai laser ini sebelum dipotong kita itu disuntik obat bius dulu. Jadi kayak kita tepar nggak ngerasa apa-apa, bangun tiba-tiba udah jadi aja tuh si Joni kan. Nah tapi karena gua masuknya ini bareng dua temen gue yang kayak tai, mereka tuh bilang kayak udah metode kuno aja, metode kuno. Tapi di satu sisi gue juga penasaran kan, maksudnya kayak dulu tuh banyak banget cerita yang bilang kayak disunat tuh sakit pas disuntiknya doang, dan gue ngerasa kayak gue udah gede ini disuntik tuh kayaknya udah nggak sakit deh. Gue tuh ngebandinginnya kayak pas kita suntik imunisasi dulu sama kayak kita suntik vaksin sekarang kan, kayak udah nggak kerasa kan, maksudnya kita udah gede kan. Jadi udahlah, gue juga nggak mau terlihat lemah depan teman-teman gue bilang ya udah, akhirnya gue disunat pakai metode kuno lah kan. Nah setelah gue setuju sama teman-teman gue, akhirnya administrasi dan semuanya itu akhirnya gue dibawa ke salah satu kamar kan. Nah ya udahlah, nyampe kamar namanya anak muda kan, kita waktu itu bikin-bikin SG lah kayak potong Johnny Day, new dick, new journey. Nah habis itu setelah nggak berapa lama akhirnya datanglah suster yang manggil gue buat ke ruangan operasi. Nah setelah gue sampai di ruangan operasi, di situ gue ngeliat kayak keadaannya kayak anjing. Gue jadi deg-degan dong, maksudnya kayak anjing disunat nih. Gak lama setelah itu datanglah beberapa suster. Anjing, susternya aja cakep-cakep banget, bangsat bangsat. Nah terus mereka kayak senyumin gue, ya gue senyum balikan. Nah terus kayak mereka juga nunggu sebenarnya, kayak mereka bilang kayak sabar bentar ya, dokter Ferry-nya belum ada kabar. Nah terus kayak kita udah nunggu ada kayaknya sampai 10-15 menitan dah. Itu dokter Ferry belum datang-datang. Terus ada yang masuk tuh, dokter cewek, anjing cakep banget, sumuran gue, kayaknya dia baru lulus kuliah dah. Namanya itu dokter Anissa. Itu kayak pakai kacamata, rambutnya panjang, mukanya nakal dan menggoda banget, anjing anjing. Jujur gue ngaceng dikit sumpah. Nah terus kayak dia bilang kayak maaf ya dokter Ferry-nya ternyata ada jadwal pasien lain, saya juga dokter kulit, kalau sama saya aja nggak apa-apa kan. Nah di situ gue kayak ya nggak apa-apa lah anjing, ya masuk gue tolak anjing. Akhirnya mulailah proses sunat menyunat itu kan. Gue tiduran di atas kursi pasien, mereka tuh kayak udah nyiapin alat-alat mereka gitu lah kan. Nah terus gue dibilang sama mereka tenang aja ya. Dari situ gue tenang, tenang sih tenang, cuma maksudnya kayak lu bayangin aja gue cowok sendiri sama cewek cakep-cakep sunat gue kan, gimana mau tenang anjing. Nah habis itu si dokter Anissa ini bilang kayak angkat. Gue bingung kan, maksudnya apa anjing ya. Gue inisiatif dong, kayak gue angkat si Joni gue ini, kayak gue arahin ke muka dia kan, cuman nggak deket banget, maksudnya kayak angkat doang dikit. Terus dia itu bilang kayak enggak, bukan kamu maksudnya. Terus dia kayak marahin suster di sebelahnya, kayak emang suster magang ternyata anjing. Ternyata maksudnya itu kayak nyuruh angkatin biji gue biar bisa dimulai lah. Nah terus pas udah diangkat sama susternya, si dokter Anissa ini kayak mulailah dia tuh kayak olesin tangannya ke biji gua, kayaknya itu cairan buat sterilin kulit dah kayaknya kan. Nah cuman gua nggak tahu kenapa, kayaknya pas dia pakai cairan itu kayaknya kebanyakan, jadi pas ke telur doang, ke biji gua itu masih banyak di tangannya. Terus dia kayak lumurin sampai ke batang-batangnya, sampai ke kepala-kepalanya. Ya gua ngaceng dong, naik kan. Terus mereka semua kayak kaget gitu, kayak anjing
Gue juga kaget maksudnya, ya gimana maksudnya dipegang sama dokter kayak gitu, dokter menggoda begitu kan. Ya, siapa yang gak ngaceng, gue masih normal anjing. Terus mereka kayak ketawa-ketawa gitu, gue malu banget anjing, kayak anjing. Nah habis itu si dokter Anisnya bilang kayak, mas, maaf, tolong jangan berdiri ya, soalnya kalau misalnya berdiri saraf-sarafnya tegang, ntar nggak bisa disuntik. Gue anjing malu banget maksudnya, ya gue nggak tahu mau ngapain anjing cara turunnya. Ya kalau lu cowok ya lu paham lah, maksudnya minimal kan kalau habis tegang ya nunggu beberapa menit kan. Nah gue nggak tahu ini cairan terbuat dari apa. Udah gitu yang ngolesinnya ini cewek begitu kan anjing, maksudnya kayak anjing cewek modelan begitu megang Joni gue, ya gimana gue nggak diri kan. Di situ gue udah malu banget anjing sumpah. Itu suster-suster sama dokter si Anissa ini udah ngetawain gue tipis gitu. Gue udah nggak tahu lagi muka gue mau taruh di mana. Udah bodo amat, gue bilang sama mereka kayak, sus, saya pakai cara yang pakai obat bius aja lah biar cepet. Nah akhirnya mereka ya udahlah, gue di obat bius, gue nggak sadar tiba-tiba pokoknya gue bangun udah jadilah tuh. Itu kayak anjing, gue malu banget anjing sama mereka. Gue nggak mau lagi lah pokoknya ke rumah sakit itu anjing, malu nggak tahu mau taruh di mana muka gue.